Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a hudahu ila yaumil hasyar. Salaman wa tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bertemu, tidak hanya sekedar untuk melepas rindu karena mungkin sudah lama tidak berjumpa, tapi juga insya Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ilmu yang insya Allah akan menjadikan kita tidak sekedar punya pengetahuan, tapi juga memiliki pemahaman, itu yang penting. Karena ilmu itu sejatinya bisa kita dapat dari mana saja, baca koran misalnya, lihat TikTok misalnya, atau YouTube, atau yang lain sebagainya. Tapi mendapatkan pemahaman itu sesuatu yang hanya bisa kita dapatkan ketika terjadinya yatada rasunahu, ada saling interaksi di antara yang menyampaikan ilmunya dengan kita yang kemudian belajar tentang ilmu tersebut. Sehingga tidak jarang kalau orang belajarnya sebatas melalui media, dia tahu ilmunya tapi bisa jadi tidak memahami tentang hakikat apa guna ilmu itu. Nah hari ini insya Allah kita akan duduk bersama di mana kita tidak hanya mendengar Kohdondi yang nantinya insya Allah akan menjadi narasumber kita dari media di TikTok ya, itu mungkin sering ya. Karena juga sering lihat tuh di TikTok ya, debat-debatnya antum itu kan gitu, terutama istri Ana juga tuh. Ya. Jadi kita ini apa namanya penggemar diam-diam gitu ya. Dan banyak lagi insya Allah di antara kita nih. Tapi tentu berbeda kalau kita hanya sekedar mendengar, melihat ya. Karena suasananya kan beda. Nah sekarang kita langsung lihat nih. Dan langsung bisa kemudian berinteraksi tentang apa yang mungkin menjadi sesuatu yang di benak kita nih. Nah hari ini spesial malam ini insya Allah tema kita tentang hijrah. Ya, yang merupakan rahmat yang kita menguatkan iman dengan hijrah kita itu dari nol hingga kemudian bisa bertumbuh, berkembang, bahkan mudah-mudahan berbuah. Itu yang kita lakukan. Nah, kita dalam kehidupan tentu mengalami kondisi yang fluktuatif ya. Dalam kehidupan kita tidak hanya dalam ekonomi tapi juga dalam kemudian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dia naik, tapi kadang-kadang juga turun. Ya seperti rupiah terhadap dolar gitu ya, turun terus. Itu iman begitu. Dia naiknya dengan ketaatan kepada Allah, turunnya karena kemaksiatan. Nah seringkali kita justru larut dalam kemaksiatan itu masalahnya. Sehingga iman kita yang tadinya sudah tipis terus menerus menipis, lama-lama terkikis. Kemudian tidak hanya sekedar terkontaminasi, tapi bahkan mungkin saya terdegradasi, akhirnya hilang. Nah di masa-masa futur itulah kita perlu untuk kemudian bagaimana menjadikan iman itu kembali. Ya. Kemudian bertumbuh, berkembang, bahkan menjulang. Hingga kita mudah-mudahan tidak hanya sekedar menjadi seorang muslim, tetapi menjadi mukmin. Dan mukmin kita bisa bertumbuh berkembang menjadi muttaqin. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Maka kita bicara tentang hijrah insya Allah hari ini yang merupakan rahmat. Karena hijrah itu menjadikan kita bisa meniti jalan yang benar. Ketika kita sudah di jalan yang benar, berarti kita selalu dalam kebaikan di sisi Allah. Dan kebaikan Allah berikan kepada kita tidak hanya kita rasakan dunia, tapi nanti juga dalam kehidupan akhirat kita. Dan di akhirat itulah rahmat yang paling utama untuk kita miliki, yang menjadikan Allah nantinya akan memberikan kepada kita tidak hanya sekedar masuk surga, tapi
memastikan kita selamat dari neraka. Itu yang kita harapkan. Maka kita ingin dengar dari Koh Dondi, untuk perjalanan hidup beliau juga sudah banyak ya, yang sehingga kemudian menjadi seorang mu'alaf, berhijrah ya, yang tentu punya cerita yang bisa menggugah kita dan menyemangati kita sehingga kita pun ingin bersegera hafiru ilallah, bersegera menuju kepada Allah dalam hijrah kita yang insya Allah menuju jannahnya Allah SWT. Nah, gimana nih Koh? Nah, kalau boleh cerita nih antum nih. Ini boleh. Belum. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf buat bapak-bapak sama ibu-ibu yang di sini. Saya duduknya lebih tinggi, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa ya. Ini dipaksa ini berarti kalau duduk sini. Pengennya duduk di bawah saya sebenarnya. Baik. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengar sekilas ya dari Ustadz Agus Salim bahwa tujuan utama kita adalah surga. Ada yang nggak pengen masuk surga? Oh nggak ada ya? Oh semuanya pengen masuk surga ya. Sudah pernah lihat surga? Oh belum ya. Belum ada yang ke sono balik lagi sih soalnya ya. Kalau sudah ada yang balik ke sono balik lagi, kita pesan travelnya ya Bu ya. Nah jadi karena kita belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah ngerasain, itulah yang menjadi cita-cita kita ya. Kenapa kita percaya kalau ada surga? Halo? Kalau kita belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah ngerasain, kok kita percaya ada surga? Karena beriman. Beriman melihat nggak Bu? Tidak, ya. Mendengar nggak Bu? Tidak, ya. Merasakan nggak Bu? Tidak. Tapi kita tetap punya iman. Dari mana iman itu? Pengetahuan atas ilmu. Ilmunya dari Quran, Masya Allah. Masya ini Ustadz ini. Masya Allah, sebenarnya saya ngomong tadi muter-muter itu hanya ingin kembali kepada Quran. Kalau kita yakin bahwa Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW dan itu pasti berasal dari Allah SWT, sudah pasti Quran benar, kan gitu aja. Simple sebenarnya ya. Saya ketika mencoba mempelajari Islam dengan Qurannya 2 tahun, saya memeluk Islam. Tapi buat saya 2 tahun sampai kelamaan sebenarnya. Karena ada orang-orang yang datang ke tempat saya, baru belajar Quran sebulan, masuk Islam. Saya bilang cepet banget 1 bulan. Masya Allah, saya 2 tahun berarti saya tell me dong. Telat mikir dong. Tapi Alhamdulillah, mau 2 tahun, mau 1 bulan, semuanya itu adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mau jungkir balik, belajar Quran, belajar Islam, kalau belum diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan masuk Islam. Bener gak Bu? Benar ya, ada orang-orang seperti itu. Ada yang belajar Islam 10 tahun, enggak masuk-masuk Islam. Ya, enggak ngerti saya. Saya juga 2 tahun karena apa? Karena saya melihat satu Quran itu, saya pengen tahu global konteksnya. Ini lagi ngomongin apa sih Quran sebenarnya dari awal gitu kan. Ketika kita baca, kita seperti orang naik roller coaster. Khususnya saya merasa ketika saya baca Quran, saya seperti orang naik roller coaster begitu, ya kan, belok naik segala macam, ada yang menegangkan, ada yang menenangkan dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kisah-kisah Nabi yang sudah sebelum Nabi Muhammad SAW sebagai pengingat akan hidup kita, akan hidup manusia yang akan datang. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala juga memberitahu kita ini berasal dari mana, kita ini di dunia disuruh apa, nanti kita pulang kemana. Kan itu semua yang dari Qurannya. Maka itu ketika kita mengetahui bahwa di Quran ini pasti tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW, pasti benar. Nah kriterianya apa untuk menentukan bahwa Quran itu pasti bukan karangan Nabi Muhammad SAW? Kan itu yang harus kita tahu nih. Wah orang bilang nih karangan Nabi Muhammad SAW, tapi kalimatnya seperti biasa-biasa aja. Karena kita orang Indonesia, coba kita ahli syair bahasa Arab, kita pasti akan terpana dengan
syairnya yang ada di dalam Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri ketika melafazkan ayat-ayat Quran, juara syair dari Arab Saudi, dari Arab Quraisy misalnya, sampai bilang apa? Ini pasti sihir. Kenapa? Karena bahasa Arabnya yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka yang ahli syair aja tidak pernah mendengarnya. Rumusannya jauh melebihi rumusan mereka. Ketika mereka paham bahasa Arab, mereka paham bikin syair. Ini kok bisa seorang Nabi Muhammad SAW yang ummi kok bisa melafazkan ayat-ayat yang syairnya begitu indah, ya. Jadi ketika saya mengetahui bahwa di dalam Quran ini pasti berasal dari yang menciptakan langit, bumi dan manusia, otomatis saya pikir ini pasti kitab suci. Beda dengan kitab yang dulu saya imani, itu yang saya bawa-bawa tuh. Kenapa saya bawa-bawa? Buat bukti gitu. Biarin dah mau disebut tukang buku udah gak apa-apa. Tapi itu saya buat jaga-jaga juga. Jaga-jaga apa? Siapa tahu ketemu pendeta di jalan gitu. Ya. Jadi artinya saya bawa kitab-kitab ini itu saya ingin membuktikan bahwa Quran benar. Buktinya Quran benar mana? Nah itu buktinya gitu ya. Tadi Ustadz Agus Salim juga sudah melihat sendiri, bahkan sudah membaca ya. Ada kitab kok ngaku ini ayat tidak asli gitu. Pakai pasti lagi, pasti tidak asli. Nah seperti itu berarti kita kembali lagi ke Quran. Ketika kita yakin Quran itu adalah kalamullah, ya sudah berarti kita tinggal ngikutin aja apa petunjuknya. Kalau kita ngikutin insya Allah selamat gitu ya. Jadi kalau bicara perjalanan hijrah memang penuh perjuangan, pasti penuh perjuangan. Karena kalau kita lagi banyak duit baca Quran pasti kayaknya bagus nih. Tapi kalau kita lagi miskin baca Quran gimana? Belum tentu sama perasaannya ya. Tapi ketika kita lagi kaya, ketika kita lagi miskin, kita sadar nggak kita sebenarnya juga lagi dalam ujian? Lagi dalam ujian nggak Bu? Dalam ujian. Lebih berat mana Bu? Orang miskin sama orang kaya ujiannya? Oh, Masya Allah. Berarti kalau ibu miskin jangan komplain ya Bu ya. Wah Allah ini gimana sih kok saya miskin gitu. Hati-hati Bu ya, nanti kalau ya jangan sampai kita selalu bersyukur kepada Allah. Kalau nggak mau miskin bersyukur. Kalau lupa bersyukur bisa jadi miskin. Bener nggak Pak? Kalau lagi sehat sama lagi sakit itu ujiannya beratan mana Pak? Sakit. Tapi kalau Bapak sakit jangan mengeluh ya. Kita harus ingat selalu bahwa ketika kita lagi sakit dosa kita sedang diampuni, Masya Allah. Ya, itu kira-kira yang dulu saya alami ketika saya mencoba mempelajari Quran dan Islam sampai akhirnya saya memahami konteksnya, baru saya memeluk Islam. Tetapi yang tadi saya katakan, parameternya apa? Kok Quran ini pasti benar gitu? Parameternya apa coba kira-kira Bu? Apakah cuma perintah sholatnya? Apakah cuma karena larangannya? Kan itu yang harus kita cari tahu nih. Karena dulu ketika Nabi Muhammad SAW diberikan Quran, diturunkan Quran, masyarakat Arab, suku-suku Arab di saat itu sedang hidup pada zaman syair. Sekarang kita hidup pada zaman apa Bu? Zaman butik, bukan Bu? Teknologi, ya ilmu pengetahuan. Ketika sekarang kita hidup pada zaman ilmu pengetahuan jadi pijakan kita nggak, Pak? Ya, gravitasi kita sudah tahu ya, perbintangan, gunung, laut dan sebagainya. Lama-lama kita sudah tahu nih alam semesta kita seperti apa. Nah, ketika ada kitab yang menceritakan tentang alam semesta kita, terus ternyata sejalan dengan ilmu pengetahuan, berani nggak bilang itu Quran karangan manusia, Bu? Nggak mungkin. Gitu ya. Dulu makanya ketika saya mempelajari Qur'annya, sebelum saya mempelajari perintahnya, larangannya, petunjuknya dan sebagainya, yang saya uji adalah Qur'an ini karangan Nabi Muhammad SAW atau enggak. Karena kita sudah punya sains. Ketika ayat-ayat di dalam Qur'an berjalan seiring atau sejalan dengan sains, berarti tidak mungkin Qur'an karangan manusia. Kenapa? Karena sains yang zaman sekarang orang bisa tentukan, orang bisa buat standarnya, orang bisa hukumnya, bisa bikin hukumnya.
Karena ada metodologinya. Kan? Metodologi itu artinya apa? Ada step-stepnya untuk menguji sebuah hukum di dalam ilmu sains. Ada alat-alatnya. Alat-alat itu juga bukan alat-alat yang biasa aja. Bagaimana orang tahu bahwa di dalam laut itu tidak ada cahaya? Bagaimana orang tahu kalau tidak menyelam? Kan begitu. Atau kalau tidak menenggelamkan alat yang bisa mengukur. Oh, ternyata di kedalaman sekian di laut itu sama sekali tidak ada cahaya. Kok di Quran disebutkan, memangnya Nabi Muhammad SAW pernah gitu nyelam sampai gelap nggak ada cahaya? Nggak mungkin, ya. Berapa meter orang bisa menyelam tanpa alat selam? Gitu. Kok bisa pada zaman Nabi Muhammad SAW ada ayat dan alam semesta ini kami yang menciptakan dan kami pula yang meluaskannya. Meluaskannya itu artinya apa? Mengembang. Kapan ilmuwan bilang bahwa alam semesta kita ini mengembang? Baru tahun 1928. Seorang pencipta teleskop yang raksasa itu, Edwin Hubble namanya. Dia ngomong karena dia punya teleskop, dia tahu bahwa alam semesta ini makin lama makin jauh. Yang dia lihat misalnya galaksi Andromeda misalnya. Yang dia lihat itu baru cahaya yang sudah ditinggalkan oleh galaksinya itu. Galaksinya sendiri sudah meninggalkan tambah jauh dengan dengan galaksi kita dengan kecepatan cahaya, tetapi cahayanya baru menghampiri kita. Itu semua sudah bisa dihitung gitu. Jadi ketika dia mengatakan alam semesta kita mengembang, Quran 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan hal yang sama. Bagaimana mungkin Quran karangan seorang manusia? Teleskopnya aja nggak ada, boro-boro teleskop, mikroskop aja belum ada gitu ya. Itu yang menjadikan saya yakin Quran tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada ayat-ayat yang sudah pasti benar, yang sudah pasti tidak berasal dari manusia, ketika Quran yang benar ini memberi perintah kita untuk sholat, berani nggak Bu menolak? Berani nggak menolak? Karena yang ayat lainnya sudah pasti benar dan sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang dan sudah terbukti bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Berarti itu yang menurunkan kan yang menciptakan alam semesta. Kalau semuanya bisa mengatakan begitu. Berarti kalau di Quran ada perintah jangan curang kalau dagang gitu. Berani curang nggak Bu? Kalau hutang harus dicatat, berani nggak hutang nggak bayar gitu? Nah itu maksud saya. Perintah-perintah petunjuk larangannya itu adalah hanya bentuk kita menjalani hidup di dunia ini supaya nanti kita pulang ke rumah yang benar gitu. Ya. Perjalanan seperti itu yang saya cari ketika saya mempelajari Quran. Dan akhirnya saya juga mempelajari sunnah Nabi, hadis Nabi juga. Ketika Nabi Muhammad SAW haji wada, beliau berkhutbah, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih baik daripada kulit hitam. Begitu juga baliknya, yang terbaik adalah yang bertakwa ternyata. Saya baru tahu, oh berarti kalau begitu Islam nggak rasis dong kalau begitu. Itu yang juga membuat saya terpana gitu dengan Islam. Kalau kita lihat muslimnya ribut sana, ribut sini, berantem di sini, berantem di sana, berarti orang yang ribut itu berarti mengikuti Quran nggak? Nah itu ya, kira-kira gitu ya Ustaz Agus ya, buat pengantar dulu nih. Ya. Jadi beliau proses hijrahnya adalah membuktikan kebenaran tadi, benar nggak ini? Nah kita sudah meyakini kebenaran, tinggal bagaimana kemudian melaksanakan apa yang kita yakini, itu sejatinya. Bedanya di situ. Jadi ya ginilah kadang-kadang kita koh ya, koh. Kalau di Bali itu ada nih koh juga tuh, koh ngomong. Koh tuh malas kalau orang Bali bilang. Malas ngomong. Jadi nih, ya umat Islam itu kan tidak semuanya adalah orang yang kemudian terlahir dari Islam. Ada yang kemudian menemukan Islam seperti antum ini, menemukan Islam. Cuma kadang-kadang justru berbedanya di sini. Justru orang-orang yang menemukan Islam itu jauh lebih baik Islam dibanding orang yang lahir dalam keadaan Islam itu. Itu kadang-kadang sering kali.
Boleh protes nggak Tat? Silakan. Kadang-kadang begitu. Sekali-sekali protes sama Ustadz boleh ya? Semua manusia lahir dalam keadaan Fitrah. berarti muslim bukan? Muslim. Sebenarnya semua manusia lahir dalam keadaan muslim. Tetapi tidak semua lahir dalam keluarga Islam. Itu yang berbeda. Siap. Al-Araf 172. Berarti saya juga baru tahu ketika saya belajar Islam, oh dulu saya rupanya lahir muslim. Karena apa? Karena saya hanya bisa berserah diri kepada kehendak pencipta saya. Kalau saya lahir di keluarga Kristen, kemudian saya besar menjadi Kristen, itu karena keluarga saya. Tapi ketika saya menemukan Islam, saya akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya sebenarnya kembali ke fitrah saya. Mohon maaf ya Tet ya. Siap. Tawasobil hak itu kan di situ ya. Jadi, nah itu pada dasarnya memang kita terlahirnya dalam kondisi fitrah. Tapi Rasul bilang fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Nah itu yang saya maksud. Jadi ketika seseorang kemudian memilih agama yang dia ikuti dari orang tuanya dari kecilnya, ya, sampai kemudian dia baliknya, lalu suatu hari mereka menemukan Islam, kembali kepada fitrahnya tadi, tidak jarang mereka justru yang lebih baik dibanding orang yang ngikutin orang tua sejak kecilnya terus sampai dewasanya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi tadi Islam itu hanya sebatas menjadi legalitas, identitas, formalitas. Belum menjadi seorang muslim yang totalitas. Ya, Allah bilang kan udkhulu fis-silmi kafah. Jadi seorang muslim yang totalitas. Nah, kalau antum jadi kan mencari dan membuktikan kebenaran Islam melalui Al-Qur'an, dibaca nih kan. Tidak hanya perkara perintah dan larangan, tapi benar enggak nih? Ya. Ketika dinyatakan bahwasanya alam semesta was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusun kata Allah. Aku yang ciptakan alam semesta dan aku terus meluaskannya. Dan itu terbukti sekarang. Sehingga dengan diantara sekian banyak bukti antum menjadi percaya menerima Islam. Tapi kita nih yang kadang-kadang yang sudah turun-temurun nih, yang sudah jadikan Islam sebagai identitas itu kadang-kadang justru tidak terketuk dengan ayat-ayat seperti itu. Atau misalnya seperti Al-Quran bilang gini, surat Al-Hadid ayat ke-16, alamnya nililladzina amanu antahsha qulubum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Kapan sih orang-orang yang ngaku beriman ini mau tunduk takut kepada Allah? Kapan gitu kata Allah? Dan kepada apa yang aku turunkan berupa kebenaran tadi. Jadi Allah sendiri sampai, kalau bahasa kita nih, sampai kesel gitu kan. Lu tuh sudah baca Quran, udah bolak-balik baca Quran, tapi kok kenapa tidak kemudian terketuk untuk takut kepada Allah tuh? Kapan? Kata Allah SWT seperti itu. Maka justru yang antum, yang tadi dari luar tadi kan ya, kemudian kembali kepada Islam ketika sudah dewasa, justru dengan membaca ayat-ayat yang bukan dalam bentuk peringatan, tapi dalam bentuk kemudian pembuktian tadi, antum seketika kemudian meniti jalan yang benar tadi. Nah mungkin antum bisa kasih nih buat kita semua ini apa istilahnya ya katakanlah motivasi atau triknya atau apalah yang kemudian bisa menjadikan kita nih semangat untuk kemudian meniti jalan hijrah itu lagi. Baik, tadi sebenarnya yang saya ceritakan juga sebenarnya sudah menjadi sebuah trik bagaimana kita mengimani Quran. Yang lebih spesifik gitu. Yang lebih spesifik ya. Karena dengan kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Quran dan kita mempelajarinya dan kita juga berpikir ya. Setelah kita baca Quran, seluruh nih ayat Quran, nanti kita bisa ambil kesimpulan. Ada berapa banyak ayat-ayat di dalam Quran yang Allah mengajak kita berpikir? Banyak nggak? Ratusan kan? Berarti kalau begitu, saya waktu baca Quran dengan kondisi dan konteks seperti itu, saya mengambil kesimpulan apa? Di dalam Quran, o'on itu haram. Tahu o'on Bu? Tahu ya Pak ya o'onnya? Ya. Kenapa o'on itu haram? Lola. Hah? Loadingnya lama. Oh loadingnya lama. Karena kita di Quran sudah sering diingatkan kita suruh berpikir.
Nah kalau kita nggak mau berpikir dengan segala keajaiban ayat di dalam Quran, berarti kan kita on, gitu. Ya, karena kita nggak boleh on, makanya kita harus mengikuti apa perintah Allah di dalam Quran, gitu. Nah, maksud saya begini, ketika misalnya Allah misalnya berfirman bahwa aku itu atau kami ya sudah menciptakan A, B, C, D, E, F, G sampai sekian Z misalnya, sampai Z misalnya. Sudah diciptakan semuanya, kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak mengingat? Kenapa kalian tidak mentadaburi? Nah, istilah gitu. Kalau kita malas mentadaburi karena kesibukan kita mencari dunia, lewat nggak? Itu yang menjadikan iman kita turun. Nanti giliran lagi mencari dunia, misalnya ada kesulitan, ditipu orang misalnya, baru ingat ya Allah, gimana ini gitu, kok nggak sayang sama saya, baca Qurannya belum, tapi aja komplain. Saya ada sebuah hadis, ya, saya ingat bener ini hadis dan saya sangat-sangat senang dengan kisah ini, gitu, ya. Hadis ini menceritakan tentang sepasang suami istri pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Suami istri ini miskin banget, miskin sekali. Kemudian suami istri menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa, tolonglah doakan kami supaya kami jadi orang kaya. Wajar nggak permintaannya? Wajar lah, siapa yang nggak mau kaya ya? Dikabulkan oleh Nabi Musa, dimintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan 1 tahun. Ya, dikasih kaya cuma setahun, mau nggak Bu? Kaya bener gitu, tapi cuma setahun, mau nggak Bu? Setahunnya mati. Enggak gitu hadisnya. Setahun kaya, ya sudah namanya diberi kesempatan setahun kaya, suami istri ini sangat senang gitu kan. Tapi selama menjalankan kekayaan setahun ini, mereka tidak lupa bersedekah. Mereka tidak lupa bersyukur selama setahun ini. Setelah sudah lewat setahun, kok nggak miskin-miskin, masih kaya terus gitu. Ngadeplah mereka ke Nabi Musa lagi. Katanya cuma setahun, ini sudah setahun lewat kok belum miskin-miskin lagi. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Karena kalian bersedekah, karena kalian bersyukur. Jadi syukur itu sama dengan anti miskin gitu Bu. Ibaratnya gitu, simpelnya gitu. Ya. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi intinya dapat pesan seperti itu, karena bersedekah, karena bersyukur gitu. Coba, bisa nggak kita bersyukur seperti suami istri itu dengan cara bersedekah, menjaga kekayaan kita gitu. Kan itu jadi inti pelajarannya. Allah kabulkan suami ini istri kaya 1 tahun. 1 tahunnya kan cuma ujian. Apakah tidak bisa dirubah oleh Allah? Mudah sekali dirubah. Ya, begitu juga dengan iman kita. Bagaimana menjaga iman kita supaya tetap terus di atas? Kalau kita ambil analogi yang mudah lah gitu. Misalnya kita lihat apa tuh? Toren air misalnya, bentong air. Kan ada pelampung itu. Kalau airnya turun, pelampungnya turun. Kalau pelampungnya airnya banyak, pelampungnya naik kan? Bisa nggak saya gambarkan tuh iman kita? Bisa. Kalau kita terus mengisi iman kita atau penampung air kita dengan air, otomatis iman kita akan terus naik gitu. Nah, apa nih air yang bisa kita gambarkan di sini? Tentu saja apa? Semua informasi dan pengetahuan kita dari Quran. Sekarang Bu, Pak, kalau kita sudah beriman dengan Quran, terus kita menjalankan Quran. Dengan menjalankan Quran itu maksudnya kita kan berarti kan menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan Quran. Maksudnya Allah nggak melihat, nggak menolong kita gitu maksudnya. Itu maksudnya. Ibu-ibu nih contoh. Kalau ibu-ibu punya anak masih kecil, main sama temennya kan biasa kan, pulang-pulang masih cemong nih, muka cemong, badan kotor, baju kotor, ngajakin ke mall gitu Bu. Mau nggak Bu ngajak Bu anaknya? Kenapa Bu? Oh malu. Nah kalau kita lagi cemong, minta sama Allah sesuatu, langsung dikasih nggak Bu? Cemong itu maksudnya apa? Kotor, ya. Kotor itu tidak hanya fisik, bisa juga hati kita yang kotor, kan gitu. Kalau kita bersih,
kita minta, otomatis Allah pasti mendengar kita. Sama seperti kita melihat anak kita yang cemong gitu istilahnya. Anak kita bersih, minta ke mall, diajak gak Bu? Diajak pasti, insya Allah gitu ya. Kira-kira gitu triknya. Berarti sejatinya hijrah itu dalam rangka kita berupaya untuk membersihkan diri kita. Sehingga kemudian dengan kebersihan diri kita bisa lebih dekat kepada Sang Pencipta kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ini sejatinya adalah hal yang tidak hanya hijrah itu bagi orang tertentu, bagi setiap kita nih kan sejatinya. Karena sejatinya hijrah itu dalam rangka kita kemudian melaksanakan apa yang menjadi bagian daripada yang kita yakini. Karena terus tadi kan bertumbuh nih, seperti yang bilang tadi, ngisi air ke toren, semakin tinggi airnya, semakin tinggi juga pelampungnya naik. Artinya nggak ada kata kemudian berhenti kan? Ya ada. Nah itu. Maka ini sesuai seperti apa yang Allah bilang sebenarnya di Al-Quran tuh ya. Di surat An-Nisa 100 Allah nyatakan ini. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Siapa yang memang dia ingin berhijrah di jalan Allah, maka dia akan dapati bumi Allah ini luas dan di sana pun ada rezeki yang berlimpah. Jadi dijanjikan sebenarnya nih buat kita semua bahwasanya kalau kita ingin kemudian memperbaiki akhirat kita, Allah tidak hanya akan penuhi akhirat kita dengan suatu kebaikan, tapi dunia pun Allah akan menjanjikan dia berlimpah. Cuma seringkali justru itulah menjadi sebab kenapa kita ragu hijrah. Gua mau hijrah nih, tapi ntar kerjaan gua gimana nih? Ya kan? Ntar gua kemana nih? Padahal Allah bilang tuh, bumi Allah luas, rezeki berlimpah. Nah ini mungkin kira-kira gimana nih, kok supaya kita nih nggak ragu itu loh maksudnya. Kalau antum kan udahlah dari sisi katakanlah tadi kan alhamdulillah sudah kaya ya, udah kaya, udah kemana-mana gitu kan ya, bumi Allah ini luas udah kemana-mana gitu kan ya. Nah sebagian kita masih mungkin ya di situ-situ aja nih. Sehingga ketika hendak berhijrah tuh ragu-ragu, ntar gua kemana? Bisa tinggal di mana? Kan namanya resiko hijrah adalah kita harus berganti mungkin komunitas ya. Yang tadinya komunitas touring gitu ya enggak ya. Komunitas ini kalau kita tetap di situ nih, kayak inilah. Kayak misalnya nih antum mau berhenti ngerokok gitu kan misalnya. Kayaknya nyindir nih. Tapi antum tetap bergaul sama perokok. Nah, kira-kira kan bukan hanya berhenti malah nambah rokoknya gitu kan. Itu. Sekarang lagi ngurangin tuh. Dari bungkusnya maksudnya. Nah itu gimana nih? Supaya kita punya keyakinan bahwasanya Allah tidak akan sia-siakan kita, Allah akan siapkan tempat yang jauh lebih luas dan insya Allah rezeki yang berlimpah. Itu gimana kok? Saya ingat di akhir tahun 2020 ya Mas ya. Ketika saya sudah bergabung dengan sebuah yayasan pembina mualaf at-tauhid yang berpusat di Surabaya, ketika saya bergabung, saya sudah mulai mau berkontribusi dengan dakwah dalam dakwah. Awal 2021, saya itu sudah pengen buka channel YouTube. Nah, ketika mau buka channel YouTube untuk berdakwah, saya mikir, Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Saya kontraktor, ya. Semua klien saya, semua vendor saya, semuanya masih Cina dan Kristen. Terus saya mau buka channel dakwah Islam gitu. Kira-kira gimana Bu? Mikir nggak Bu? Oh, mikir. Manusiawi ya Pak ya. Bisnis saya kontraktor. Customer saya Cina Kristen, vendor saya Cina Kristen, yang boleh diutangin yang Cina Kristen itu malah. Ketika saya mau buka channel YouTube untuk dakwah Islam, sempat mikir. Tetapi akhirnya karena saya akhirnya didorong terus sama teman bahwa apa yang sudah kita usahakan, yang sudah kita gali, yang sudah kita pelajari, ini memang harus dibagikan kepada umat Islam. Akhirnya saya berpikir begini, kalau saya buka channel dakwah, channel YouTube untuk dakwah, terus customer vendor saya pada lari semua, ya sudah sebodoh teing gitu istilahnya kata orang Sunda gitu. Ya, kenapa? Karena rezeki dari
Allah. Ketika saya mendapatkan proyek dari customer saya yang Cina Kristen, itu rezeki itu sebenarnya dari orang Cina Kristen itu atau dari Allah? Dari Allah. Cuman diizinkan saya bermuamalah dengan orang di luar Islam. Jadi ketika saya mau buka channel itu, ya sudah, saya mendapatkan juga pemahaman bahwa rezeki kita semua dari Allah, cuman lewat siapa terserah Allah gitu. Jadi ketika itu ya sudah, nekat juga ya. Nah, tapi sempat ketar-ketir juga ketika baru buka channel gitu. Ada proyek ini tetap jalan, ada proyek ini tetap jalan. Akhirnya lama-lama mereka tahu ya. Ketika mereka tahu, adalah 1-2 yang nanya gitu lah. Ya saya cuma jawab apa adanya. Bahkan ada satu customer saya di luar pulau, dia tahu, terus akhirnya dia nanya saya, Don, lu tuh sekolahnya apa? Kok bisa buka channel begitu? Gelar lu apa? Gitu. Saya jawabnya, gelar gua MK. Gitu. Apa tuh MK? Mantan kafir. Saya waktu itu sebenarnya gak nyangka. Saya pikir yang ngajak ngomong saya itu udah tahu masalah gitu-gituan gitu lah ya. Ternyata dia gak tahu. Ketika saya ngomong mantan kafir, mukanya langsung berubah loh. Mukanya langsung berubah. Tapi akhirnya setelah saya jelaskan, saya masuk Islam karena begini-begini, ya alhamdulillah gak apa-apa ya. Dan vendor yang biasa saya utangin pun tetap jalan gitu. Dan dia tahu saya buka channel YouTube gitu. Ya alhamdulillah, jadi itu jawabannya. Rizki dari Allah. Jadi jangan sampai kita berpikir rizki itu karena kita sendiri yang mencari. Jangan sampai ya. Ketika kita sudah mikir rizki itu bukan dari Allah, udah bahaya, itu udah bahaya, udah lampu kuning tuh begitu ya. Artinya kita harus benar-benar berserah diri. Artinya Islam aja apa? Berserah diri. Nah kalau kita masih takut nggak dapat rizki dari Allah gimana? Apakah itu berserah diri? Tidak. Gitu. Berarti intinya yakin. Harus yakin. Iya. Jadi jangan sampai kita ragu bahwasanya Allah ketika menjanjikan itu kemudian mengingkari janji. Iya, iya. Tidak mungkin. Itu mungkin. Sifat yang mustahil buat Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari janjinya. Betul. Karena ini ada juga tadi antum cerita tentang kisah Nabi Musa dengan pemuda itu, kan ada juga di masa Nabi Musa kan ada tuh yang namanya Qarun itu. Dan sempat juga datang pada Nabi Musa alaihissalam minta supaya didoakan jadi orang kaya. Lalu didoakan dengan janji kalau saya kaya nih katanya gitu ya. Maka saya akan gunakan harta saya untuk membantu dakwah. Tapi begitu kemudian ditagih, udah kaya nih ditagih, dia bilang di surat Al-Qasas 78, Innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya kan karena saya pintar. Itu yang bahaya. Ya, ini yang kadang-kadang kita suka lupa gitu kan. Ketika kita dalam kondisi susah, kita mengadu kepada Allah. Baru ingat tuh. Begitu kita sudah diberikan nikmat, kita seperti lupa sama Allah. Betul. Nah, sehingga kemudian tidak jarang lupanya kita tidak hanya meninggalkan kewajiban, tapi juga kemudian justru jatuh dalam kemaksiatan. Nah, ini yang berbahaya kan Setiqoh ya. Karena kalau tadi iman itu sesuatu yang sifatnya yajid wa yankus dan bertambah ketika diisi dengan sesuatu yang kemudian bisa meningkatkan kapasitasnya sehingga dimenjulang tinggi, maka berarti ada sesuatu yang bisa kemudian menjadikan dia terdegradasi. Nah ini kira-kira ini apa nih dari antum supaya kita ini tidak sekedar kemudian ya, karena pasti yang namanya hidup itu tidak selalu terus baik ya. Ada roda yang berputar dalam kehidupan kita. Allah bilang nih, watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari Allah putarkan di antara manusia. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Ada orang yang ketika senang dia ingat Allah, tapi ada yang lupa kepada Allah. Ada pula orang yang ketika diberikan kesusahan ingat sama Allah, atau bahkan dia lupa kepada Allah. Nah, supaya dalam kondisi-kondisi begitu nih kita bisa tahu tetap istiqomah dalam hijrah tuh. Nah, itu gimana nih kok? Ya, kembali lagi jadi pegangan kita, istilahnya kalau apa ya namanya ya, pelampung kita gitu, supaya kita tidak tenggelam, ya Quran. Udah selalu kita berpegang pada Quran. Quran itu juga selain seperti fungsinya seperti pelampung yang bisa menyelamatkan kita, juga Quran itu seperti GPS gitu lah. Betul nggak? Quran itu yang memberitahu kita jalan lewat mana. Dengan kita bersandarkan kepada Quran, insya Allah pada waktu keadaan apapun insya Allah ya, walaupun pada keadaan yang paling terpuruk sekalipun,
ketika kita menyerahkan semuanya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah pasti menolong. Dengan catatan jangan cemong gitu. Antum tadi bilang Quran itu seperti GPS gitu kan? Iya. Berarti kalau antum buka aplikasi Google Map gitu kan, karena masih banyak nih. Kadang-kadang Google Map-nya salah nih. Mungkin nggak salah kira-kira Qurannya. Nah, tuh udah ada yang galak tuh, enggak? Allah, di mana tinggi banget itu masalah. Tapi Qurannya nggak salah. Ya, kitanya. Tapi Allah bilang tuh di surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu kan. Allah turunkan Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi manusia. Dan dia dijelaskan oleh petunjuknya. Sehingga ketika sudah jelas dia jadi Al-Furqan, alat pembeda. Nah, cuma masalahnya gini nih. Kita bisa jadikan, katakanlah ini katakanlah GPS gitu kan. Kita bisa fungsikan secara maksimal kalau kita paham kan. Nah, pakalnya banyak orang Islam baca Quran, dia punya GPS tapi nggak paham pakainya. Kalau GPS Android masih bisa salah karena buatan manusia, betul nggak? Tapi kalau buatan Allah, kira-kira salah nggak? Kok ibu ya? Waduh. Tapi kalau ada yang nanya tentang ayat-ayat Quran, terus dipelintir tafsirnya, dan kita belum tahu, nah tuh bahaya nggak bu? Bahaya. Mau coba nggak bu? Oh nggak mau, baru mau dites, udah nggak mau aja. Tapi kalau kita nggak pernah mau dites, lah bagaimana kita tambah kuat bu? Nah itu masalahnya ya. Hati-hati Bapak Ibu, masih banyak orang-orang di luar sana, di luar Islam yang mempelajari Quran, bahkan menghafal Quran, bahkan menerjemahkan Quran. Tetapi tujuannya untuk apa? Melemahkan iman kita. Ada nggak Pak yang begitu Pak? Banyak. Orang-orang siapa bu? Orientalisme, gak hanya misionaris bu, orientalisme. Kenapa ada orientalisme? Karena dulunya bangsa mereka kalah di perang salib, mereka balas dendamnya lewat situ. Dengan orientalisme, dengan imperialisme, dengan kolonialisme. Ya sekarang sudah tidak ada ya zaman imperialisme dan kolonialisme ya, tapi orientalismenya masih jalan terus. Masih jalan terus, dan mereka selalu mempelajari Quran, mengorek-ngorek Quran dengan tujuan apa? Mencari kesalahan dalam Quran. Ya, saya belum lama baru ketemu seorang mu'alaf di kota Bangkok, Thailand, seorang dari Eropa, dari Balkan. Ketika dia dia dulu tuh kesan negatifnya terlalu tinggi kepada Islam. Jadi ketika dia sudah punya channel YouTube, dia sebagai orang Kristen ortodoks, dia ingin membuktikan bahwa Quran salah. Jadi dia apa? Motivasinya membaca Quran apa? Mencari iblis dalam Quran. Mencari iblis katanya. Ujung-ujungnya apa? Syahadat. Nyari iblis dalam Quran malah jatuh-jatuhnya syahadat. Masya Allah ya. Karena apa? Karena ketika dia membaca Quran dengan open mind, ya, dia tinggalkan dulu tuh Kristennya. Jadi dia lepas dulu Kristen ortodoknya. Dia sudah tidak percaya dengan Trinitas, akhirnya dia lepaskan doktrin Trinitasnya, dia baca Quran dengan open mind. Apa yang dia baca, ini menurut pengakuan dia nih, seluruhnya di dalam Quran itu tauhid. Seluruh perintahnya hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuh yang namanya iblis di dalam Quran. Orang mau baca Quran aja kita diajarin membaca apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Kok bisa-bisanya ada pemikiran ada iblis dalam Quran gitu loh. Ya, itu sih hanya hal-hal yang nyata gitulah. Dan kalau kita mempelajari Qur'annya tidak hanya tentang masalah perintah, larangan dan sebagainya, tetapi kita juga mempelajari ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, itu benar-benar sangat menguatkan iman kita. Ya, saya juga dulu waktu mempelajari Quran, ada ayat di Quran surat Al-Hadid ayat 25. Kami menurunkan besi yang dahsyat kekuatannya. Untuk apa? Supaya berguna bagi manusia. Kok besi diturunkan? Turun dari mana? Turun dari gudang atau turun dari mana? Apa turun dari truk gitu? Kalau turun kan pasti dari atas ke bawah. Berarti dari mana bu? Kalau zaman Nabi Muhammad SAW ada kata-kata turun dari atas. Langit pasti. Apakah pada zaman itu orang-orang Quraisy tahu kalau besi itu turun dari langit?
nggak mungkin tahu. Tapi ternyata apa? NASA, Badan Antariksa Amerika, sudah konfirmasi bahwa besi yang ada di bumi yang bisa dieksplorasi oleh manusia asalnya bukan dari bumi. Bayangin, 1500 tahun setelah Quran. Kita yang sekarang hidup sedang dalam zaman ilmu pengetahuan, ada ayat seperti itu, mosok kita mau ini lepas istilahnya, tidak memperhatikan, tidak berpegang pada Quran gitu maksud saya. Dan masih banyak yang lain. Kira-kira 1000 ya, dari kira-kira 6000 ayat di dalam Quran, 1000-nya berarti kurang lebih 1/6-nya ayat-ayatnya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kita yang hidup pada zaman ilmu pengetahuan, kalau tidak belajar ilmu pengetahuan juga dari Quran, terus kita belajar ilmu pengetahuannya cuma di sekolahan, gimana dong? Dulu kita di sekolahan SMP, SMA kan ada pelajaran fisika, ada pelajaran biologi, ya kan? Kita juga pasti mendapat ilmu seperti itu. Tapi ketika di Quran ternyata yang 1500 tahun sebelumnya sudah disebutkan, berarti kan nggak mungkin ini karangan manusia. Itu yang saya juga sering pakai itu supaya menguatkan iman saya terus. Ya. Ketika saya berdebat dengan orang-orang yang mau mempelajari Quran atau yang menyerang Islam sekalipun, saya selalu menggunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Saya pernah berdebat dengan seorang ateis, Bu. Ateis itu mengatakan kepada saya gini, kamu percaya sama Nabi yang naik kuda terbang gitu kan? Maksudnya dia Isra gitu. Ya. Saya tanya, kamu ateis? Iya. Kamu saintis bukan? Kalau orang ateis biasanya kan saintis. Artinya mereka berlandaskan kepada hukum sains gitu kan? Iya, saya seorang sains gitu. Kamu percaya nggak besi itu yang di bumi ini ternyata turun dari langit? Iya, dia tahu bahwa besi yang di bumi ini tidak berasal dari bumi. Dia tahu. Terus kenapa? Tapi kamu masih percaya Nabi kamu naik kuda terbang gitu kan? Masih begitu juga ini istilahnya. Saya cuma bertanya, saya bilang, kira-kira Nabi saya tahu dari mana kalau besi itu turun dari langit? Saya bilang. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa. Masalah kuda terbang itu masalah nanti dulu dah. Saya ingin membuktikan, mungkin nggak Quran itu karangan Nabi saya. Dia tidak bisa membantah. Tidak mungkin itu karangan manusia. Karena pengetahuan sains zaman sekarang berkembang itu baru di abad 16, 17, 18. Itu pun setelah orang-orang Eropa meneruskan penelitian-penelitian yang dari orang-orang Islam di abad 7, 8, 9. Contoh misalnya, hukum gravitasi. Siapa yang menemukan? Orang tahunya sekarang siapa? Isaac Newton. 600 tahun sebelumnya sudah ditemukan sama ilmuwan Islam ternyata. Coba sekarang ada kalimat-kalimat begini. Kenapa kamu orang Islam pakai produk-produk orang kafir? Gitu? Pernah dengar gitu Pak? Sering. Jawabnya gimana? Jawab apa Pak kalau ditanya begitu? Karena murah, made in China gitu ya. Khususnya tentang informasi teknologi ya, misalnya Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Saya jawabnya gampang. Kalau tidak ada penemu Islam yang menemukan algoritma dan aljabar, kamu tidak bisa komen di channel saya. Begitu aja. Begitu aja. Pemiliknya Facebook aja itu sangat kagum dengan Al-Khawarizmi yang menemukan algoritma dan aljabar. Kok kamu mencibir begitu? Saya bilang gitu. Kamu belajar dulu dah, saya bilang gitu. Jadi gitu kira-kira. Dan ilmuwan-ilmuwan Islam abad 7, 8, 9 ketika mereka banyak menemukan hal-hal yang diteruskan oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa, hampir semuanya itu mereka juga berlandaskan dari Quran gitu. Ya, jadi saya hanya mengajak Bapak Ibu jangan sampai lepas itu Quran. Kalau sampai lepas, kita seperti orang jalan nggak pakai GPS. Ya, Insya Allah nggak lepas. Cuma perkaranya ini kadang-kadang ya itu tadi kita seperti baca buku novel selesai tapi nggak paham. Sehingga ketika ditanya ceritanya, mboh gitu ya. Nah itu yang harus kita perluas. Perluasnya dalam arti contoh ketika ada ayat tadi misalnya Quran surat Al-Hadid, Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Quran surat misalnya Al-Zariyat ayat 47 dan sebagainya yang berurusan dengan sains. Kalau kita baca artikel yang membaca tentang yang membahas tentang itu, insya Allah kita akan tambah kuat imannya.
Jadi poinnya pada upayakanlah memahami dan membuktikan kebenarannya melalui sains yang sudah ada saat sekarang. Masya Allah. Ya itu mungkin dari sisi antum nih. Karena antum kan baru baliknya ke Islam. Lah kita nih kadang-kadang itu tadi kita karena sudah merasa ibaratnya gini, rumput tetangga lebih hijau kan. Nah. Biasa orang luar tuh kalau ngeliat punyanya orang kan tertarik gitu ya. Begitu sudah punya, biasa aja. Itu yang terjadi sama kita nih kadang-kadang nih. Nah itu yang apa namanya ya berupaya untuk kita selalu katakanlah ubah gitu kan ya. Makanya Allah ketika bilang di surat Al-Asr itu wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu kan ya. Kecuali orang beriman. Emang siapa? Apa sih beriman tuh? Kan iman itu artinya percaya. Emangnya antum percaya sama ana tiba-tiba tanpa antum kenal sama ana? Kan kenal dulu kan, tahu dulu nih. Jadi ngerti kan gitu ya. Suka ngopi dan ngopinya tanpa ampas gitu kan misalnya. Jadi ngerti. Jadi semakin kita tahu, semakin percaya. Itu diantaranya. Nah ini yang apa namanya kewajiban kita sebenarnya semua nih. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya sekedar menjadikan Islam sebagai sebatas identitas, legalitas, formalitas, tapi berupaya memahami Islam gitu kan. Sehingga dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, hijrah kita yang insya Allah sedang kita perbaharui terus ini, kita menemukan jalan yang seperti yang kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim, yang benar nih, yang lurus nih, dan kita bisa mustaqim di atasnya istiqomah. Nah itu dari kodon ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ya mungkin dicurhati, ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan mungkin ada sesuatu yang menjadi unek-uneknya. Ada Bapak Ibu? Ya dari sisi beliau ya. Artinya mungkin kita punya keraguan nih ketika kita baca Quran. Kok misalnya gitu kan. Pada sekarang kan lagi mau musim ini nih. Bukan mau musim maksudnya mau sebentar lagi mau Natal gitu kan. Nah kadang-kadang kan banyak masih diantara kita nih. Masa sih ngucapin aja gak boleh kan toleransi gitu kan. Kita punya kerabat, punya teman, punya sahabat loh yang masa gara-gara beda ini aja gitu kan dia orang baik juga gitu. Kadang-kadang gitu tuh nih kok yang kadang-kadang masih nih di tengah kaum muslimin hari ini tuh. Silakan. Ada Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngikuti Kodendi. Kodendi itu dari channel-channel dari beberapa sosmed. Kayaknya sekarang kurang bertaring, karena saya ngelihat itu di sana itu dia selalu apologet, fight benar-benar, salut. Boleh saya memberikan masukan Ko Dondi kan sebelum tadi dijelaskan masalah bisa baca Al-Quran tapi tidak paham artinya dan itu sangat berbahaya, betul. Boleh saya mungkin sedikit mengutarakan mungkin dari dakwah-dakwah Ko Dondi itu sisipkanlah pemahaman bahayanya radikalisme. Itu sangat berbahaya karena akhir-akhir ini mungkin belum lama 189 di bawah umur ditangkap karena pemahaman radikalisme. Itu berbahaya sekali. Allahu alam, mungkin anak-anak kita, cucu kita ke depan akan tersusupi itu akan sangat berbahaya. Mungkin Ko Dondi dari dakwah-dakwah di selingan apologet berilah pemahaman. Beri pemahaman bagaimana memahami Quran yang benar dari bahaya radikalisme. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih masukannya. Sebenarnya bukan hanya radikalisme saja yang juga bisa berbahaya buat kita. Tetapi selain radikalisme apalagi liberalisme. Liberalisme juga tidak kalah bahayanya dengan radikalisme. Kemudian sekulerisme. Kemudian apalagi pluralisme. Pluralisme juga berbahaya, beresiko buat kita ya. Maka itu kita ya harus memang sering-sering ngaji gitu. Ngaji dalam arti seperti mendengarkan ceramah dari Ustaz Agus Salim dan sebagainya yang membahas tidak hanya iman tapi juga membahas sekitar daripada umat Islam. Apa bahayanya? Kalau pluralisme kira-kira bahayanya gini Bu. Semua agama itu sama.
Pernah dengar Bu? Pernah dengar Pak ya? Yang ngomong ada yang Kiai Haji loh Pak. Benar nggak itu semua agama sama? Tidaklah. Setiap agama berhak mengatakan agamanya yang benar, yang lain salah. Betul nggak Pak? Betul. Agama yang lain pun juga berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah. Mereka mau bilang Islam salah juga nggak apa-apa. Tapi jangan menyamakan agama gitu. Kalau urusan agama udah masing-masing. Liberalisme juga berbahaya. Orang-orang liberal nanya, di mana ayatnya di Quran perintah perintah sholat 5 waktu gitu. Ada nggak yang begitu Bu? Ada. Nah, kalau kita nggak pernah ngaji, gimana kita jawabnya? Susah. Belum lagi nanti yang tadi saya sebutkan pertama, orientalisme. Orientalisme juga berbahaya. Mereka juga menyerang Islam. Tadi sayang aja ibunya nggak mau dites pakai ayat Quran. Karena banyak juga orang Islam murtad gara-gara ayat Quran. Coba. Kita yang mencoba memahami ayat Quran, seperti tadi Mas, kita juga harus tahu artinya, kita tahu latar belakangnya, kita tahu asbabun nuzulnya, kita tahu global konteksnya. Lah kok ini malah ada orang Islam murtad malah gara-gara dikasih ayat Quran. Gimana ceritanya bisa begitu Bu? Itu caranya mereka mempelajari Quran dan mencari celah gitu. Ya, padahal jawabannya itu sebenarnya gampang-gampang. Kalau kita rajin baca Quran, baca tafsir, bisa jawab harusnya gitu. Ya, jadi terima kasih banyak Mas tadi masukannya. Radikalisme memang ya ini memang perlu pembahasan khusus. Pembahasan khususnya ini memang dari ustadz-ustadz yang memang di bidangnya. Saya mungkin bukan di bidang itu ya, jadi saya berperan di bidang kristologi dan Islamologi. Tapi saya juga tidak mau sendirian, saya juga mengundang banyak ustadz-ustadz dari kalangan manapun. Saya tidak melihat dia ikut mazhab apa gitu. Pokoknya saya undang, tujuannya apa? Untuk memperkuat ukhuwah Islamiyahnya. Kalau ada ustadz yang dianggap punya pemahaman tertentu yang mungkin tidak sama dengan mayoritas atau mainstream, saya tidak membicarakan perbedaannya. Tapi yang saya bicarakan adalah dakwah kita. Karena dakwah yang sesungguhnya adalah dakwah kepada orang yang belum masuk Islam gitu. Ya, maka itu yang kita lakukan juga bersama Dewan Dakwah sampai ini insya Allah kita lusa ke Morowali ya. Insya Allah. Ya, kira-kira gitu Mas ya. Terima kasih masukannya. Yang lain? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghadapi masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita sehari-hari itu, bagaimana kita membentuk kasih sayang Allah dalam mengubah cara pandang kita di saat kita terdesak gitu dalam kesulitan untuk menghadapi masalah tersebut. Kesulitannya dalam konteks apa nih Bu? Ya apa ya masa mau ya kadang kan kita ya ekonomi atau masalah anak yang sekarang mungkin lebih galakan anaknya daripada orang tuanya mungkin. Ya Bu, saya tadi sebelum berangkat ke sini, saya menerima tamu di villa, suami istri. Suami istri ini anaknya masih SMA kelas 3 dan mau murtad. Mau murtad ke agama apa? Katolik. Sudah punya KTP, KTP-nya Islam dan anak ini pengen ganti KTP-nya menjadi Katolik. Saya pernah menemui anak ini tahun lalu, persis tanggal 31 Desember. Ngobrol sama saya dari maghrib sampai malam tahun baru. Pas orang-orang tetangga di sekitarnya menyalakan mercon, menyalakan kembang api perayaan tahun baru tahun lalu, anak itu bersadat ulang di tangan saya. Tapi selama perjalanan setahun ini, rupanya mungkin karena kurang pembinaan atau kurang pendekatan, anak ini akhirnya goyang lagi. Dan dia pengen masuk Katolik lagi. Orang tuanya sudah berusaha mengirimkan ustadz privat untuk mengajari anak ini. Tapi anak ini dalam menjalankan pembinaan yang dilakukan oleh ustadz ini, hatinya memang tidak ada gitu untuk ikut belajar Islam. Malah ustadznya diprospek sama anaknya. Tadi bapaknya cerita. Malah ustadznya diprospek sama anaknya suruh masuk Katolik coba. Sampai ustadznya ngomong sama ibunya, Bu, saya baru paham kenapa ibu marah. Saya aja kesel gitu saya jadi.
Jadi si anak ini terus ternyata mempertanyakan tentang kitabnya orang Kristen. Nah ustadznya kan nggak belajar kristologi, ustadznya nggak bisa jawab. Ustadznya bilang saya nggak mempelajari itu, jangan tanya saya. Nah makanya tadi saya juga ngomong sama orang tuanya, Bapak Ibu kalau anaknya sampai memprospek ustadznya tentang Kristen, tentang Katolik, kenapa Bapak Ibu nggak nyuruh dia ngubungin saya, kan dia punya nomor saya. Dia pernah ngubungin saya sekali aja. Setelah nggak lama bersahadat, 1-2 bulan kemudian dia menghubungi saya bertanya tentang nubuat Yesus. Ketika saya bicara sama dia 6 jam waktu itu, memang belum semua. Tapi karena apa ya, saya mau menghemat waktu, makanya saya hanya tunjukkan kitab yang tadi Ustadz Agus baca tuh, yang ayat ini pasti tidak asli. Tapi ternyata hal seperti itu aja belum mempan gitu, belum mempan membuat dia ingin masuk agama Katolik. Sampai akhirnya saya bilang sama orang tuanya, Bu, ini mumpung saya lagi di Bali, saya ada acara malam ini, habis acara ini silakan Bapak Ibu bawa anak itu ke saya. Malam ini Bu, insya Allah nih rencana ini. Saya sediain waktu buat anak itu sampai pagi sebenarnya. Mumpung saya bawa kitab-kitab ini. Bener, jadi waktu itu mungkin ada yang belum saya bicarakan, malam ini kita tuntaskan. Tapi saya minta anak itu harus jujur ya sebenarnya ya. Jujur kepada diri sendiri loh, dengan fakta-fakta yang saya buka. Kalau nggak jujur, saya ngomong sama ibunya, ibu lepas Bu. Saya ngomong sama ibunya, ini mohon maaf ya, ini anak kandung nih, darah daging nih. Tapi kalau nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasehati, nggak bisa diajak untuk tetap di Islam, ibu lepas Bu. Ini saya nyaranin nih, saya bisa ngomong gitu. Ibunya cerita, tiap hari berantem sama anaknya. Ibu tiap hari berantem, ibu buang energi, saya bilang. Kalau misalnya waktu itu sebenarnya dia mau bawa anak ini ke Jakarta ketemu saya, tapi 1-2 hal gak jadi. Anak itu sudah dibawa umroh, di umroh lagi tawaf minta pulang coba. Lagi tawaf minta pulang, kita mimpi-mimpi pengen umroh ibu ya. Ini ada anak lagi umroh malah minta pulang. Saya bilang ya kalau saya jadi ibu saya suruh pulang Bu, bener, beli tiket sendiri coba. Jadi orang tuanya memang sangat-sangat apa namanya, mencoba cara yang sangat persuasif gitu. Saya bilang Bu, kalau di Islam kalau ada anggota keluarga yang murtad, udah hukumnya jelas Bu. Orang tuanya nggak wajib mandiin dan menyolatkan dia kalau dia mati. Saya sampai ngomong gitu Bu, ya ibunya berkaca-kaca saya gitu. Ya mohon maaf Ibu ya, ini urusannya akhirat nih. Ibu sudah menasehati, ibu sudah mengajak dia kembali ke Islam. Kalau dia nggak mau, ibu sudah nggak tanggung jawab. Benar nggak Pak? Benar nggak? Urusan ibu sama Allah bukan sama anak itu. Jadi insya Allah mohon doanya juga Bapak Ibu, nanti malam kalau jadi ketemu dia, saya akan habis-habisan gitu, buka kitab dia. Nah orang ustadz malah diprospek sebelum masuk Katolik juga. Belum juga pindah ganti KTP, udah misionaris. Ya Bu ya, jadi ibu sudah punya nikmat iman Islam saja itu Bu, ibu sudah sangat beruntung Bu. Ya, saya dulu ketika menjemput hidayah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat Bu, saya merasa seperti orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Kenapa? Karena saya merasa Allah memberikan penghargaan kepada saya, penghargaan yang sangat tinggi buat saya gitu Bu. Nah, kalau masalah kesulitan dan segala macam, yang tadi saya bilang Bu, ingat kita cemong apa enggak Bu di hadapan Allah gitu Bu. Betul Bu ya. Kalau kita sudah merasa bersih, kita sudah mengikuti apa segala perintahnya, menjauhi larangannya, masih juga diberi kesulitan, sudah ibu harus ikhlas. Itu adalah ujian. Ya, ibu mungkin diberi kesulitan di dunia ini, insya Allah kalau ibu bertakwa, balasannya nanti di jannah. Ya Bu ya, tenang Bu. Silakan yang lain ada. Ya. Atau saya tambahkan sedikit. Biar suaranya masuk. Sedikit. Mohon maaf Ibu, saya tambahkan sedikit. Ada orang yang baru masuk Islam bertanya seperti Ibu. Banyak Bu, itu yang tanya begitu banyak. Saya cuma mengatakan apa? Kamu jangan lupa setelah menjalankan perintah dalam Islam, kamu jangan lupa bersedekah. Kamu jangan lupa bersilaturahmi. Artinya punya majelis seperti ini. Ibu ya. Kalau Ibu sendirian, sering sendirian, ketika ada kesulitan Ibu sendirian, siapa yang mau bantu? Allah mau bantu, tapi kalau Ibu menyendiri, gak berkumpul,
Allah mau bantu lewat siapa? Kan nggak mungkin ibu mau dijatuhin duit sekarung dari langit kan bu. Jadi pertolongan Allah pasti lewat sesama muslim bu. Ya, muslim dengan muslim itu seperti bangunan saling menguatkan. Ya bu ya. Dan bersedekahnya jangan lupa bu. Insya Allah. Ya bu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya mau ajukan ini sebenarnya bukan dari saya. Saya terus-terus di WA dengan seseorang yang masa lalunya ini on and off gitu loh di Islam. Sampai dia tuh ke Kuwait, dari Kuwait itu dia naik bus ke Mekah, berhasil umroh, ya agak bagus Islamnya. Nah ini sekarang mungkin dia ragu lagi. Dan pertanyaan ini saya nggak bisa jawab ini kok. Mungkin Ustadz Agus juga bisa bantu ini. Dia tuh tanya ke saya kemarin, tolong tanyakan tentang konteks syahadat. Dia tanya gini, apa ini yang dipersaksikan, siapa yang disaksikan? Kalau ibu nggak mau tanya, ibu jawab sendiri. Oh saya nggak bisa jawab, saya tidak ahli di sini. Jadi saya mohon, ini kebetulan direkam, dia nanti saling. Ya, terima kasih. Sebelum saya jawab, karena saya tidak ahli dalam bahasa Arab, saya ingin bertanya kepada Ustadz Agus Salim. Kalau asyhadu itu artinya apa? Literal dan majasinya. Asyhadu maknanya aku bersaksi atau aku mempersaksikan Allah bahwasanya tidak ada ilah yang disembah, Tuhan yang disembah illallah, kecuali hanya Allah. Jadi ada dua di situ. Ada an-nafi, meniadakan dulu Tuhan seluruh Tuhannya. Yang kedua al-muthbit, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Itu syahadat. Wa asyhadu, dan aku bersaksi atau mempersaksikan Muhammadan, Nabi Muhammadlah Rasulullah, utusannya Allah. Itu makna syahadatnya. Mungkin bukan itu yang ditanya ya Bu ya. Yang ditanya adalah asyhadunya. Oh. Ya, karena kita bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat miskin. Ini mohon maaf ya. Miskin dalam arti kosakata. Kalau orang yang di luar Islam mendengar aku bersaksi, mereka pikir kita harus menyaksikan dulu gitu. Itu yang dipertanyakan. Saya juga sering mendapat pertanyaan seperti itu. Kamu menyaksikan siapa? Emang kamu lihat Allah? Nah, mereka nggak tahu bahasa. Oke, sekarang kalau gitu kita nggak usah pakai bahasa Indonesia. Coba bahasa Inggrisnya apa? Kalau asyhadu, apa Bu? I bear witness. Ya kan? I bear witness there is no God except Allah, and I bear witness Muhammad is his messenger. I bear witness itu menyaksikan nggak gitu? Tidak. Jadi bersaksi itu Bu sebenarnya, bersaksi itu bukan menyaksikan. Harus dibedakan bedanya menyaksikan dan bersaksi. Bersaksi tidak harus melihat, tetapi bersaksi itu lebih cocok apa? Berikrar. Ya, ada 7 syarat sebenarnya dalam bersaksi itu. Orang yang bersaksi itu harus benar-benar sudah paham, sudah punya pengetahuan, dia juga sudah menerima, dia juga harus yakin, dia juga harus taat, dia juga harus jujur, dia juga harus ikhlas, dan terakhir apa? Dia harus cinta dengan 2 kalimat tersebut. Jadi artinya orang bersaksi itu tidak harus melihat dengan mata, tetapi dengan ke-7 hal tadi itu Bu, gitu maksudnya. Ya Bu ya. Jadi ajari dia orang Indonesia atau orang luar Bu? Orang Indonesia. Nah, suruh bedakan kata menyaksikan dan kata bersaksi gitu Bu. Kalau saksi, ada kata saksi ahli Bu ya. Apakah saksi ahli itu harus melihat kejadian? Tidak kan? Bisa jadi itu makanya. Bisa jadi kalau saksi mata harus melihat. Apakah aku bersaksi mata? Kan tidak Bu. Aku bersaksi, kalau aku bersaksi dalam bahasa Inggrisnya I bear witness gitu Bu. I bear witness bukan witness. Sama juga aku bersaksi bukan aku menyaksikan, tapi aku yang sudah pengetahuan, aku yang sudah yakin, aku yang sudah menerima, aku yang sudah taat, aku yang sudah ikhlas, dan aku yang cinta. Ini mengikrarkan gitu Bu. Itu maksudnya. Bu,
Kalau bersaksi juga bisa diartikan harfiah Bu, tapi bersaksinya itu bukan berarti harus melihat dengan mata, tapi melihat dengan segala 7 hal yang tadi saya sebutkan, Bu ya. Saksikan. Nah. Yang dari Koko tadi itu menjawab yang siapa yang disaksikan. Ya. Ini yang satunya lagi, apa ini yang dipersaksikan? Tadi Ustaz Agus Salim sudah jawab. Yang dipersaksikan adalah tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang hak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipersaksikan adalah Nabi Muhammad adalah utusannya atau utusan Allah. Itu yang dipersaksikan, Bu. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, apalagi melihat Allah, tapi kita berani mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya sesembahan yang hak dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Udah, itu aja Bu. Lawang Yesus di Bible juga bersahadat Bu. Yesus di dalam Bible juga bersahadat. Ada suratnya enggak, Bu? Ada, Yohanes 17 ayat 3. Ibu catat. Isinya apa Bu? Inilah hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Kalau bukan akhirat. Kan hidup yang kekal akhirat kan? Untuk mengenal engkau. Siapa engkau? Bapa katanya. Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Bisa gitu. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Coba tolong terjemahkan Ustaz. Satu-satunya Allah yang benar itu Bapa dan Yesus adalah utusan. Bahasa Arabnya apa? Ya, berarti mengakui Allah sebagai ilah dan Isa, sebagai Yesus, Rasul. Iya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya la ilaha illallah, Yesus, Rasulullah. Sama Bu sebenarnya. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Mungkin saya tambahkan dikit. Jadi gini, dalam Islam itu ada namanya keyakinan. Iman ya, iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, takrirum bil lisan, wa faulun bil arkan. Jadi pertama tasdik, meyakini atau membenarkan dalam hati. Apa yang kita yakini? Allah bilang nih, ketika Allah ciptakan manusia, Allah beri tugas pada mereka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tapi ketika Allah mengutus Rasul, Allah tidak tiba-tiba langsung menyuruh Rasul menyampaikan supaya kita beribadah kepada Allah. Allah perkenalkan diri dulu. Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan, bacalah, amatilah, cermatilah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya Allah suruh kita membaca ciptaannya dulu nih. Untuk apa? Supaya kita kenal sama Allah yang menciptakan tadi. Nah ketika kita sudah kenal, tadi seperti Ana sudah kenal sama Koh Dondi, itu kan ya. Oh udah, karena kenal, yakin kan? Itu nama tasdik. Nah kalau sudah yakin baru bisa takrir, mengikrarkan. Setelah dia yakin baru bisa ikrar. Jadi ikrarnya muncul bukan hanya sebatas sebagai bentuk formalitas, tapi betul-betul komitmen, keyakinan. Nah kalau sudah dia kemudian mengikrarkan ucapan kalimat syahadatnya sebagai bukti pengakuannya, maka yang terakhir tadi af'alun bil arkan, dia akan secara totalitas berkenan mengamalkan segala hal yang menjadi aturan-aturan di dalamnya. Itu sebenarnya kalau kita bicara tentang iman tadi. Jadi bukan harus melihat, tapi mengamati, mencermati apa yang sudah ada yang Allah ciptakan, itu akan menjadikan kita kenal kepada Allah. Itu yang menjadikan sebab kita mau mempersaksikan diri kita bahwasanya Allah adalah Tuhan yang harus kita sembah. Seperti itu. Ya. Satu lagi, Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan dan saya agak penasaran dari dulu sebenarnya. Menurut penjelasan Kodondi, ada istilah tiga hakikat pribadi dalam Katolik. Tiga pribadi dalam, satu hakikat. Ya, tiga pribadi satu hakikat dalam Katolik. Dengan tauhid yang ada dalam Islam. Bisa tolong dijelaskan? Yang Ibu tanya apa? Itu perbandingan antara. Perbandingannya? Iya. Penjelasannya dari Koh Dondi. Oke, Ibu pernah dengar kata zat DZAT?
Pernah dengar Bu? Allah itu adalah zat, Bu ya. Zat itu di situ dalam bahasa Arabnya artinya apa tahu nggak Bu? Pribadi atau esensi gitu Bu. Allah punya berapa zat? Cuma satu, ya tidak ada yang lain. Tapi kalau dalam Katolik mereka mengatakan Tuhan ini juga esa. Tapi, nah selalu ada tapinya Bu, tapinya nggak pernah ketinggalan. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Saya sering nanya Bu, waktu Yesus dibaptis, ini cerita dalam Bible mereka Bu ya, waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Allah turun dalam bentuk burung merpati. Tapi di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya laku berkenan. Ada Yesus, ada burung merpati, ada suara di langit. Saya sering nanya, berapa Tuhan waktu itu sebenarnya? Kalau mental picture-nya manusia dengan akal sehat, melihat ada Yesus di sungai, ada burung merpati, ada suara di langit. Berarti berapa Bu? 3 gitu kan. Ya, kalau di cerita lain Yesus, Roh Kudus, oke lah itu perwujudan. Bapa, Yesus kayak perwujudan 2 gitu. Tapi ini nongol 3 bareng gitu. 3-3-nya nongol bareng. Bagaimana mekanismenya mau dibilang 1? Kemarin ada yang coba jawab. Itu perkenanan katanya. Apa tuh perkenanan? Istilah apa? Istilah mereka yang sebenarnya menghindar dari pertanyaan. Ketika burung merpati turun itu rohnya Allah kan ya. Saya tanya lagi, loh kalau rohnya Allah turun jadi burung merpati, yang di surga rohnya masih ada nggak? Bingung lagi. Kalau bilang rohnya masih ada, berarti bertambah banyak atau multiplikasi. Jangan gitu dong kata gitu. Kira-kira gitu Bu. Jadi sebenarnya istilah 3 pribadi, 1 hakikat itu sebenarnya sudah ada ribuan tahun sebelum diturunkannya Quran. Bangsa Sumeria menyembah dewa Anu, Enlil, Ea. Bangsa Persia menyembah dewa Ahura-Mazda, Anahita, Mitra. Bangsa bangsa Persia, bangsa Babilonia menyembah dewa Namrus, Tamrus, Semiramis. Bangsa India menyembah Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada menyembah dewa Osiris, Horus, Isis. Di Eropa nanti ada dewa Matrone, 1 tubuh 3 muka. Semuanya 3. Gak ada yang 5 Bu. Ya, gak ada yang 6 gitu. Semuanya 3. Dari mana? Filsuf Yunani pun sudah bicara. Seorang filsuf bernama Aristoteles mengatakan berdasarkan orang-orang Pitagoras, ingat Bu Pitagoras? Segitiga, ya kan? Sesuai perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi orang-orang zaman dulu memang sudah terbiasa karena ada unsur-unsur begini Bu, contoh misalnya. Alam semesta ini orang zaman dulu melihat ada laut, ada bumi, ada langit. Masing-masing elemen alam semesta ini oleh orang-orang zaman dulu dianggap ada penguasanya gitu. Ya, contoh di Jawa, saya besar di Cilacap Bu. Orang-orang sana pun percaya bahwa laut, pantai selatan itu ada penguasanya. Siapa? Nyi Loro Kidul, Ibu tahu nih. Seperti itu Bu. Orang-orang zaman sekarang aja masih ada yang begitu, apalagi zaman dulu gitu. Jadi kepercayaan-kepercayaan itu yang dibungkus akhirnya menjadi kepercayaan orang-orang pada bangsa-bangsa itu oleh Kristen diteruskan gitu. Sama Kristen diteruskan. Jadi kalau mau bicara Trinitas, Kristen itu Trinitas yang ke-17 Bu. Sebelum-sebelumnya sudah ada 16 yang lain. Tokoh-tokoh yang disalib dan dijadikan juru selamat. Kekristenan sebelum ada Kristen. Bahkan kalau tadi saya sebutkan ada Babilonia, ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini Trinitas pertama kali di dunia nih Bu. Jauh sebelum ada Kristen. Ya. Ketika pemuka agama mereka ditanya untuk menjelaskan Trinitas, pada ujung-ujungnya mereka akan jawab Pak, itu misteri Tuhan. Gitu. Pasti kan bicara misteri. Kalau misteri berarti mereka sebenarnya mengaku mereka penerus agama-agama misteri sebelumnya. Udah gitu aja. Sekarang kan udah ada Flash, udah ada BRI Mania. Jangan imani terus ya.
Kira-kira gitu Bu ya. Baru nyambung. Ya, kira-kira gitu Bu. Ada yang lain? Ada sebenarnya nih yang dari Cina tuh, Avatar Eng, unsur api, air dan Bapak Ibu tahu nggak sih di seluruh dunia ada berapa agama? Ada yang tahu? Berapa agama di dunia? Di Indonesia 6 ya? Belum termasuk kepercayaan-kepercayaan yang diakuin. Iya. Yahudi belum diakuin ya? Di seluruh dunia ada berapa agama Bu? Tahu nggak? Dikit amat Pak. 130. 4.300 Pak. Sekarang. Termasuk dengan ismu-ismunya. Termasuk dengan ismu-ismunya 4.300. Nah, kenapa kok kita milih satu dari 4.300 itu? Yaitu Islam. Karena Qur'annya Bu. Ya Bu ya. Silakan yang lain Bu. Halo Pak. Di Al-Quran itu ada tuh surat apa namanya Al-Maidah 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh benar-benar kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Trinitas. Tidak disebut Trinitas, tapi salah satu dari tiga ya. Salah satu dari tiga. Itu Quran surat Al-Maidah membantah orang-orang yang percaya dengan Trinitas itu Bu. Tapi ada orang Kristen yang tidak percaya Trinitas, ngaku Kristen, ngomongnya apa? Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak, satu pribadi, bukan tiga pribadi Bu. Ada. Itu dibantah oleh Quran juga surat Al-Maidah ayat ke-72. Ya, bahkan di Quran surat Al-Maidah juga ayat ke-116 itu juga diceritakan Allah bertanya kepada Nabi Isa apakah dia pernah menjadikan dirinya selain Allah dan ibunya Maryam sebagai sesembahan Bani Israel. Ya tentu saja tidak pernah. Orang Kristen akan bertanya, itu Quran paham Trinitas apa enggak? Trinitasnya Kristen itu Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan Bapa, Putra dan Maria. Kenapa di Quran surat Al-Maidah ada ayat begitu? Ustaz Agus Salim pernah ditanya begitu? Enggak pernah. Belum pernah. Kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Gimana jawabnya Bu? Dianggapnya Quran tidak paham dengan Trinitas. Orang Kristen bilang Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan Maria gitu. Goyang imannya. Waduh. Itu yang tadi saya bilang, ada orang Islam bisa murtad gara-gara ayat Quran. Kalau nggak belajar, turun, jatuh imannya. Jawabannya gampang, asal kita mau belajar ya Bu. Ternyata di abad keempat, kira-kira tahun 350-an, itu ada Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Di mana? Malah di Arab. Loh kok di Arab? Bapak Ibu pernah dengar isu atau apa yang katanya di dalam Ka'bah ada gambar, ada lukisan Maria? Pernah dengar? Bisa jadi itu adalah peninggalan orang-orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nama kelompoknya apa? Koliridianisme. Sekarang sudah nggak ada, sudah punah. Mungkin sekarang itu yang meneruskan itu kelompok feminisme. Ya, tapi mereka tidak menonjolkan Bunda Marianya. Gitu Bu. Jadi Quran paham konsepnya ketuhanan. Semua kalangan Kristen Quran sudah paham. Jadi kalau bilang Quran nggak paham, mereka sendiri yang nggak paham. Bahwa dulu kelompok mereka ada yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Bahkan kelompok gereja yang berkuasa pada saat itu, karena melihat ada Kristen-Kristen yang menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan, mereka sampai bikin muktamar Bu. Bikin apa? Konsili katanya. Namanya konsili. Konsili itu bahasa Arabnya muktamar. Tahun 431 di kota Efesus mereka menetapkan bahwa kelompok yang menyembah Maria itu sesat atau bidat gitu. Terus mereka menyatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi gitu ya. Jadi Tuhan mau ke bumi harus ada yang nganterin gitu. Kurir. Ya, jadi mereka sendiri tahu bahwa sebenarnya di dalam sejarah mereka ada kalangan kelompok yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya Quran bisa sebutkan bantah. Di Quran surat Al-Maidah 116 itu Bu. Ya Bu ya. Silakan, ada yang lain? Ada lagi Bu? Bawa bapaknya iya. Wah ini Fuad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mualaf. Kalau mualaf saya ajak podcast seneng. Mualaf balik lagi. Kok mungkin minta dikasih apa
pengalaman ya terkait dakwahnya mendakwahkan orang-orang kafir masuk ke dalam Islam, itu kan pasti punya pengalaman yang paling menarik lah seperti apa gitu. Dan kita sebagai muslim nih supaya lebih kuat lagi imannya. Karena kan orang muslim atau orang beriman itu kan diuji dengan keimanan itu sendiri gitu. Jadi karena banyak juga orang muslim yang tadi kau bilang juga, ya dia juga murtad gitu kan. Padahal udah kategorinya udah level ustadz, udah paling paham agama, tapi dia justru jadi misionaris gitu. Karena banyak juga di beberapa daerah-daerah seperti yang kemarin ya Ustadz ya, yang di Morowali itu ternyata misionaris dari luar negeri itu jauh lebih gencar. Mereka dakwahnya ke pedalaman-pedalaman gitu. Gitu ya. Pakai helikopter. Kalau kita pakai motor itu tadi. Pakai motor, pakai kapal etek-etek gitu kan. Jauh banget gitu. Nah itu gimana Kos? Terima kasih. Baik, nah kalau kita nggak paham Islamnya, bagaimana kita bisa mendakwai mereka? Walaupun kita tahu kristologinya, tapi kalau Islamnya kita minim, kita susah akan membandingkan gitu. Ya, maksud saya begini, contoh ketika mereka yakin, mereka ngotot bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, kan saya harus bawa pemahaman Islam, bahwa di Islam Allah Subhanahu Wa Taala juga punya sifat mustahil, betul nggak? Kalau Allah punya sifat mustahil, berarti mungkin nggak ada jadi ciptaan, gitu maksud saya. Dari situ saya menggunakan pendekatan-pendekatan secara logika. Allah yang kalian sebut misalnya maha baik, maha benar, maha suci dan sebagainya, bisa nggak jadi yang tidak pada saat yang sama? Salah satunya itu. Yang kedua, kalau kita paham konsep global konteksnya dalam Bible, sebenarnya kitabnya orang Yahudi itu juga tauhid, monoteisme. Kitabnya orang Kristen kita bagi dulu nih antara 4 gospel dan surat-surat Paulus. Kitab yang 4 gospel walaupun diceritakan Yesus di situ disalib dan kita tidak beriman, tapi yang diceritakan Yesus di situ mengajarkan tauhid. Ya, itu yang diajarkan Yesus sebenarnya tauhid. Saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Tetapi ketika masuk ke dalam ayat-ayatnya Paulus, disinilah mulai ada perubahan. Sebenarnya perubahannya itu bukan masalah tauhidnya. Saya menduga Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yang mengajarkan Trinitas itu bapak-bapak gereja di abad-abad ke-4. Paulus sendiri bisa membedakan, hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Kurios saja, yaitu Yesus. Berarti Paulus tahu Bapa dan Yesus ini beda. Yang satu Theos, yang satu Kurios. Tapi karena ada masuk paham yang diperkenalkan oleh filsuf namanya Philo pada saat itu, yang hidup pada zaman Yesus juga. Philo ini membaca kitabnya orang Yahudi yang di dalam bahasa Yunani menggunakan kata kurios. Kurios ini diatributkan atau dikonotasikan untuk Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika perjanjian baru dibaca, ada kata Theos, ada kata kurios. Yang kurios ini lama-lama untuk Yesus dijadikan sama dengan Theos, setara gitu. Tapi kalau kita baca ayat-ayatnya yang dianggap tulisan Paulus, Paulus juga mengatakan kepala daripada perempuan itu laki-laki, maksudnya suami kepalanya, istri kepalanya suami. Kepalanya suami Yesus, kepalanya Yesus Bapa. Berarti kan ada hierarki kalau begitu. Berarti berdasarkan ayat itu Paulus menganggap Yesus tidak setara dengan Bapa. Ya, walaupun Paulus mengajarkan ibadah atau konsep keselamatan berbeda dengan Yesus, tapi konsep ketuhanannya masih mirip gitulah. Yang mencetuskan istilah Trinitas itu pertama kali malah Tertullianus di abad kedua. Tapi pemahaman Trinitas dia itu apa? 3 pribadi, 1 hakikat, tapi tidak setara. Gitu. Nah, mungkin pusing gitu ya orang yang nggak pernah dengar ya. Karena apa? Karena Tertullianus itu seorang pengacara. Nah, jadi dia menggambarkan seorang warga negara tidak bisa berurusan langsung dengan hakim, harus lewat pengacara gitu. Bisa jadi ini promosinya Tertullianus karena dia pengacara nih, gitu ya. Jadi makanya ada manusia, ada pengantara, baru ada penguasa atau hakimnya. Itu pemahaman Tertullianus. Di abad keempat dimodifikasi sama Bapak Gereja Athanasius. Yang katanya Tertullianus Yesus tidak setara dengan Bapa.
yang di Athanasius abad keempat dibilang apa? Co-equal, co-eternal. Sama-sama kekal dan setara. Jadi Trinitas itu sebenarnya berevolusi gitu. Ya, tidak langsung sekali ngomong jadi gitu, enggak. Paulus sendiri dianggap juga dia tidak mengajarkan Trinitas. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Yang lain ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Kodonditan karena 3 tahun yang lalu saya mulai hijrah balik ke Islam. Saya lahir Islam tapi tidak tahu Islam sebelumnya. Salah satunya dari Kodonditan saya dapat beberapa ilmu dan akhirnya saya memutuskan untuk mendalami Islam saya. Nah, yang saya mau tanyakan, saya itu juga di Surabaya, teman-teman saya itu juga banyak dari non-muslim. Nah, itu gimana cara kita bermuamalah dengan mereka perihal kayak misalkan ya itu tadi selamat Natal atau gimana, itu kan suatu hal yang sangat sensitif sebetulnya. Dan hal-hal yang lain yang mungkin ketika di sana ada apalah hari apa yang mereka lakukan atau gimana yang mereka lakukan terkait ibadah apa mereka dengan kita gitu. Yang kedua, ayat-ayat apa yang biasanya Kodondi sering gunakan untuk meyakinkan mereka bahwa ini loh Islam itu seperti ini. Ayat Bible bisa dan Quran juga bisa. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau untuk masalah konsep ketuhanan, sebentar, berarti selamat Natal dulu ya, bermuamalah ya. Kalau bermuamalah kita bisa dengan siapa saja, ya kan? Tetapi Islam harus bertoleransi hanya dalam urusan apa? Ibadah, bukan urusan akidah, gitu kan? Jadi kalau mereka Natal terus kita nggak mengucapkan, kan bukan berarti kita memusuhi mereka. Karena kita sudah membiarkan, itulah toleransi yang sebenarnya. Dengan tidak mengganggu mereka melaksanakan Natal, itu sudah bentuk toleransi yang paling tinggi. Tapi kalau harus mengucapkan, nah itu nanti dulu. Berarti kita harus pelajari fatwa daripada ulama-ulama kita. Yang saya baca, ulama-ulama mengatakan kalau di suatu tempat Islamnya mayoritas, kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau Islamnya di tempat yang Islam sebagai minoritas, masih ada yang membolehkan mengucapkan, tapi harus dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku gitu lah istilahnya. Ya, dengan catatan apa? Jangan sampai kita ikut punya keyakinan tentang kelahiran anak Tuhan. Juga mengucapkan selamat Natal di tempat yang Islamnya minoritas itu hanya dianggap sebagai apa? Basa-basi gitu. Biasa basi atau siasat gitulah ya. Artinya jangan sampai kita malah jadi nanti tambah ditindas gitu istilahnya. Menjaga hubungan baik, itu saja. Tapi kalau di tempat yang mayoritas kita tidak boleh malah mengucapkan selamat Natal. Karena dikhawatirkan sekarang yang mengucapkan misalnya tahu, tapi bagaimana dengan pengikutnya misalnya? Ya kan, betul kan? Contoh misalnya ada ulama yang bilang boleh mengucapkan, dia tahu, dia tidak percaya dengan Natalnya, tapi bagaimana dengan pengikutnya? Belum lagi nanti pengikutnya kalau dipengaruhi dari misionaris-misionarisnya. Jadi untuk menghindari seperti itu, yang saya tahu ulama melarang kita mengucapkan selamat Natal di tempat Islam yang jadi mayoritas. Gitu ya. Kedua, mengenai ayat-ayat yang dipakai. Kalau untuk konsep konsep ketuhanan dulu, konsep ketuhanan. Di kitab mereka kan kita tahu nih bahwa di dalam kitab mereka ada 2 bagian utama, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini sebenarnya bukan punya Kristen. Perjanjian Lama ini sebenarnya kitabnya Yahudi yang diadopsi oleh Kristen, ya. Kalau tidak ada kitabnya Perjanjian Lama orang Yahudi ini, Kristen tidak akan bisa disebut sebagai monoteis. Ya. Karena ada Perjanjian Lama, mereka mengakunya sebagai agama monoteis karena menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ayat-ayat yang sering saya pakai itu apa? Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama dengan Qul huwallahu ahad, ya kan? Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Sama kan dengan lam yalid walam yulad. Kemudian Keluaran 9 ayat 14.
Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Mirip nggak dengan walam yakulahu kufuwan ahad? Ini 3 udah sama nih dengan Quran surat Al-Ikhlas nih, ya kan? Nanti bisa lagi kita ambil lagi Keluaran 33 ayat 20. Tidak ada yang tahan memandang wajahku katanya. Berarti tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Nanti ada lagi Ayub pasal 37 ayat 16. Tuhan itu maha tahu. Ayub 9:32, Tuhan itu bukan manusia. Hosea 11 ayat 9, Tuhan juga bukan manusia. Maliaki pasal 3 ayat ke-6, Tuhan tidak mungkin berubah. Ini semua kan bisa dikatakan ini sifat-sifat Tuhan nih. Bagaimana ceritanya bisa jadi Yesus gitu tiba-tiba gitu. Itu yang sering saya tanya kepada mereka. Ya, kalau mereka jujur, harusnya itu bertentangan dengan konsep ketuhanan di Perjanjian Baru gitu. Kalau untuk konsep keselamatannya, saya sering menggunakan Ulangan 24 ayat 16. Seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah juga tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Nanti saya pakai lagi Yeskiel pasal 18 ayat 20-21. Isinya sama dengan 24-16 Ulangan, tapi 21-nya orang fasik yang bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup, dia tidak akan mati. Hidup di situ kan berarti kan masuk surga, gitu kan? Nanti saya pakai lagi Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan. Ayatnya bunyi begini, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan berarti. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam. Kalau di Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar bukan? Ada ternyata amar ma'ruf nahi mungkar di kitab Yahudi. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara, firman Tuhan, tulisannya gitu. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya tanya kepada mereka, kalau ada ayat begini, perlu nggak ada orang yang harus mati buat nembus dosa manusia yang lain? Nggak perlu lah. Mereka nanti akan bilang, pendetanya biasanya bilang, itu bayang-bayang sebelum Yesus datang. Itu kan berarti tafsir. Itu maksud saya. Tafsir mereka yang mereka gunakan ketika kitabnya orang Yahudi itu diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Septuaginta. Setelah diubah-ubah terjemahnya baru dipakai sama Kristen. Di Perjanjian Baru sendiri saya juga sering pakai, khususnya ayat-ayat yang di 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus. Kalau untuk konsep ketuhanan tadi kan saya sudah ceritakan. Kalau untuk konsep keselamatannya, Yesus di Matius 18 ayat 3 mengatakan, jika kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Ada ayat begitu. Tapi kalau Paulus mengatakan apa? Jika mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan kamu percaya dalam hatimu dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Saya tanya kepada mereka, sama apa beda nih ayatnya? Beda. Dan saya sering tanya mereka begini, anggap ini sebuah studi kasus gitu. Kalau Yesus lagi ngomong, jikalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga, ada perampok lewat, dia dengar, terus dia bertobat, seminggu kemudian dia mati. Perampok itu yang bertobat dan mati, kira-kira masuk surga, masuk neraka, katanya gitu. Dengan rumus, jika tidak bertobat, tidak masuk surga. Berarti kalau ada orang bertobat, masuk surga kan? Orang yang akalnya sehat, jawabnya secara spontan, masuk surga. Tapi saya tanya, saya bilang, tapi Yesusnya belum disalib. Kalau orang bisa masuk surga, Yesus belum disalib dengan cara bertobat, terus sebenarnya Yesus perlu disalib nggak buat tebus dosa? Itu maksudnya. Ya, dengan cara-cara seperti itu, kalau orang Kristennya itu jujur dalam hati dan open mind, insya Allah dia percaya bahwa itu adalah ajaran Paulus. Karena Paulus juga mengajarkan di ayat yang lain, di Roma pasal 3, bahwa karena kita sudah berdosa, dan dosa itu berasal dari satu orang itu ada di Roma 5 ayat 12, satu orang itu siapa? Istrinya Adam. Maka seluruh keturunan Adam menjalar sudah dapat dosa. Nanti baru di Roma pasal 3-nya disebutkan, karena kita sudah berdosa, kita tidak dapat bersatu kembali dengan Tuhan,
Sehingga Tuhan itu perlu turun menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Jadi setiap kali orang Kristen datang ke saya tanya, kamu ini awalnya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Biasanya awal-awal mereka bilang, saya pengikut Yesus. Ketika sudah saya kasih ayat-ayat itu, baru mikir, oh iya ya kata gitu. Iya lagi kata ada yang bilang begitu. Ya, terus kemudian satu lagi begini. Ini tentang hukum Taurat. Yesus orang Yahudi kan? Dia mengatakan di Matius 5:17, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Di Quran surat Al-Maidah juga dinyatakan Nabi Isa juga membenarkan hukum Taurat, ya kan? Tapi mungkin ada sedikit yang dihalalkan yang pada waktu itu diharamkan. Di Matius 5:17 juga dikatakan jangan kamu menyangka bahwa aku membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan tapi untuk menggenapi. Menggenapi ini bisa diartikan apa? Melaksanakan, menyempurnakan apa yang sebelumnya di hukum Taurat. Ayat 18-nya, selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Sebelum semuanya terjadi. Katanya. Berarti saya tanya ke orang Kristen, kalau Yesus ngomong begitu, berarti menurut Yesus hukum Taurat itu lenyapnya kapan? Kalau ada kalimat selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota tidak akan dihilangkan. Berarti Taurat itu lenyapnya kapan? Kiamat, ya kan? Tapi Paulus di Efesus 2:15 mengatakan Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat. Saya tanya, kalau gitu saya boleh nggak saya bilang Paulus memfitnah Yesus? Yesus nggak pernah bilang nanti aku akan mati di kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi kok Paulus bisa-bisanya mengatakan Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat. Nah Taurat yang menurunkan siapa? Kan Tuhannya Nabi Musa. Yang menurunkan Tuhannya Nabi Musa, si Paulus bisa-bisanya ngomong Yesus yang mati itu membatalkan Taurat. Atas wewenang siapa dia ngomong begini? Itu maksud saya. Tapi ternyata kalau kita mau pahamin sedikit lagi konteksnya, Paulus mengatakan itu sebenarnya hukum Taurat itu tidak berlaku untuk orang-orang non-Yahudi. Kalau untuk orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat, nggak boleh makan babi, sunat dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang non-Yahudi, karena kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat, kalian cukup dengan hukum kasih karunia Kristus, kalian nggak perlu sunat. Bahkan kalau kalian sunat, Yesus Kristus nggak berguna buat kamu, begitu. Yang penting sunat hati gitu, ya. Sunat hati itu di Perjanjian Lama memang ada istilah itu, tapi artinya apa? Membersihkan hati maksudnya. Orang yang non-Yahudi juga dibilang, karena hukum Taurat sudah tidak berlaku buat kamu, segala makanan itu halal. Yang penting kamu beli, kamu sembelih, kamu berkatin dalam nama Yesus, gitu katanya. Beda nggak sama Yesus? Ya beda lah, karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat, tetap babi haram. Nah sekarang saya tanya lagi, Yesus di Matius 15:24 mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Kamu sebagai orang Kristen, kamu bangsa Israel bukan? Bukan. Ya kamu gimana kamu bisa mengikuti Yesus gitu maksudnya. Tapi kan saya ngikutin ajaran Yesus. Ajaran Yesus buat orang Israel aja. Yang kamu jalankan sekarang, makan babi, gak perlu sunat, segala macam. Itu ajaran Paulus. Gitu. Baru akhirnya saya tanya lagi, dah beneran pengikut Yesus? Enggak, pengikut Paulus. Gitu. Ya monggo silakan gitu. Baik. Jadi luar biasa ya. Itu bagian daripada dakwah yang sudah kodon dilaksanakan. Jadi tidak hanya mengingatkan kita sebagai orang yang sudah berislam sejak kecil atau kembali kepada Islam, tapi juga tadi berdakwah kepada orang-orang yang memang masih tadi mungkin mencari kebenaran, sehingga kemudian dengan apa yang disampaikan oleh Kodondi menjadikan mereka bisa di atas jalan yang benar itu. Jadi mudah-mudahan Kodondi selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan dan juga keberkahan insyaallah, sehingga dakwah yang beliau laksanakan sesuai dengan kapasitas beliau ya tadi. Jadi kapasitas beliau adalah sebagai seorang apologet yang kemudian mengkuasanya itu kayak tadi nyebutin ayat anak kaget ini bisa hafal begitu gitu kan. Anaknya nomor plat motor nggak hafal. Ada lagi, bentar ya.
Siapa? Ini juga sering saya pakai untuk meyakinkan mereka bahwa Islam itu yang benar. Contohnya apa? Saya sering menyebutkan Yesus disunat. Lukas 2 ayat 21. Yesus akikah ayat 24-nya. Yesus puasa Matius 4 ayat 2. Yesus sholatnya sujud Matius 26 39. Yesus dikafani Matius 27 59. Ya. Kalau saya tanya sama mereka nih, umat beragama apa yang lakinya sunat, yang sholatnya sujud, yang nggak makan babi? Yesus juga nggak makan babi kan tadi kan karena hidup di bawah hukum Taurat. Yang lakinya sunat, yang sholatnya sujud, yang nggak makan babi, yang puasa, yang matinya dikafanin, dan yang akikah. Orang agama apa? Mudah mereka jawabnya, Islam. Oh berarti kan kita seperti Yesus. Saya bilang gini, berarti kalau gitu umat Islam itulah yang melakukan sunnah Yesus dalam Bible. Saya bilang gitu. Lah kan sunnah Yesus itu kan. Satu lagi, mereka akan bilang, kalau gitu kenapa kalian nggak dibaptis? Kami dibaptis. Ibu baptis nggak bu? Bapak-bapak dibaptis nggak? Baptis. Ibu baptis. Hah? Mandi junub bu. Mandi wajibnya umat Islam itu maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi bu. Orang Yahudi ya. Tapi kalau baptisnya orang Kristen beda. Kalau baptisnya Kristen itu pernyataan iman atau syahadat. Tapi kalau baptisnya orang Yahudi itu sama dengan mandi wajibnya Islam. Cuman bedanya kalau di Palestina kan air banyak bu. Bikin kolam gampang, tinggal nyebur gitu. Kalau di Arab Saudi zaman itu susah air. Allah permudah dengan mandi, yang penting seluruh badan kena air. Jadi umat Islam juga baptis, jangan sedih saya bilang gitu. Terus saya bilang, kalau Nabi Muhammad SAW disebut Muslim karena diperintahkan bersujud di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanur kau wasjudu wa'budu. Nabi Abraham saya bilang gitu di Perjanjian Lama, Kejadian 17:3 Nabi Abraham sujud. Keluaran 34 ayat 8 Nabi Musa dan Nabi Harun sujud. Bilangan 16:22 Nabi Musa dan Nabi Harun juga sujud. Yosua pasal 5 ayat 14 Nabi Yosua bin Nun sujud. 1 Tawarik 29:20 Mazmur 95 ayat 6 Nabi Daud dan umatnya sujud. Nehemia pasal 8 ayat 6 tahu kan Nabi Uzair alaihissalam sujud juga. Nanti ada lagi Yeremia juga sujud, Ayub juga sujud. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW disebut Muslim karena dia diperintahkan bersujud, itu nabi-nabi semua yang di Perjanjian Lama yang sujud itu Muslim bukan? Muslim. Oh udah gitu. Ya mas ya. Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua ya, betapa Islam itu agama yang memang membenarkan dan benar. Bukan yang paling benar, tapi yang benar. Allah bilang al-haqqu min rabbik faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Al-haq itu kebenaran dari Allah, maka pilihannya mau beriman silahkan, mau kafir silahkan, dan kita memilih menjadi orang yang mengimaninya. Maka konsekuensinya kita mengupayakan untuk selalu mengamalkannya dan menjaganya dalam hati kita sehingga iman tadi bisa kita bawa sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kajian kita malam hari ini luar biasa. Ko Dondi sudah menyampaikan banyak hal yang membuka tidak sekedar pengetahuan kita bertambah, tapi wawasan kita dan pemahaman kita insya Allah, sehingga menjadikan iman Islam kita insya Allah membuncah dalam dada kita, menguat, berurat berakar, tumbuh berkembang, bahkan insya Allah berbuah lebat yang buahnya bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Demikian kok. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Semoga Allah selalu menjaga antum ya, dan setiap dakwah yang antum laksanakan, termasuk perjalanan antum kemanapun dalam dakwah ini, selalu diberikan keselamatan dan kekuatan, serta mudah-mudahan selalu diberikan kemudian perlindungan dan tentu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, demikian hadirin semuanya, mudah-mudahan kita semua pun mendapatkan kebaikan yang sama dan bisa kemudian melangkah dalam kehidupan kita, dalam hijrah yang kita selalu perbaharui dalam kehidupan kita, sehingga janji Allah yang dinyatakan, Allah berikan bumi yang luas, rezeki yang berlimpah,
itu kita yakin dan insya Allah kita dapatkan. Baik, kita sama tutup pertemuan kita malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.